Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, dalam suatu hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang suatu zaman di mana orang-orang berkumpul di masjid untuk sholat berjamaah, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, nanti akan datang suatu zaman di mana seorang mukmin melantunkan azan, kemudian orang-orang menegakkan sholat, tetapi di antara mereka tidak ada yang mukmin. Sabda-sabda Rasulullah di atas jelas menarik bagi kita. Akan muncul pertanyaan di benak kita, mengapa sholat yang mereka lakukan tidak dianggap sebagai tanda seorang mukmin? Mengapa orang yang melakukan sholat di masjid itu tidak dihitung sebagai mukmin? Apakah benar itu pertanda sholat mereka tidak diterima Allah? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan terlebih dahulu mengetahui apa saja tanda-tanda seorang mukmin itu. Karena pada dasarnya, sholat bukanlah tanda bahwa seseorang yang melakukannya dapat disebut sebagai mukmin, tetapi ia merupakan tanda bahwa yang melakukannya adalah seorang muslim. Oleh karena itu, tanda seorang mukmin ialah sholat ditambah dengan syarat yang lainnya. Adapun tanda-tanda seorang mukmin sebagaimana termaktub dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia senang menyambungkan tali persaudaraan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang benar. Dan kalau tidak mampu berbicara dengan benar, maka lebih baik dia berdiam diri dan tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Apabila seorang tidur dalam keadaan kenyang, sementara para tetangganya kelaparan di sampingnya. Dari penjelasan hadis di atas, maka kita akan melihat bahwa tanda seorang mukmin itu terlihat dari tanggung jawabnya di tengah-tengah masyarakat. Seandainya dia menghormati tetangganya, menyambung tali persaudaraan, berbicara yang benar, atau memiliki keprihatinan di antara penderitaan yang dirasakan oleh saudara di sekitarnya, maka barulah dia dikatakan sebagai seorang mukmin. Dengan kata lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa nanti akan datang suatu zaman orang-orang berkumpul di masjid untuk mendirikan sholat, tetapi tidak akur dengan tetangganya, yaitu tidak menyambung tali persaudaraan di antara kaum muslim. Mereka menyebar fitnah dan tuduhan yang tidak layak terhadap kaum muslim. Mereka melaksanakan sholat, tetapi tidak sanggup mengatakan kalimat yang benar. Mereka melakukan sholat tetapi acuh tak acuh dengan penderitaan yang dirasakan oleh sesamanya. Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat tetapi sebetulnya tidak dihitung sebagai orang yang melakukan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, ada dua orang umatku yang melakukan sholat yang ruku dan sujudnya sama, akan tetapi nilai sholat keduanya itu jauhnya antara langit dan bumi. Hal itu karena sholat yang dia lakukan tidak berpengaruh dengan kehidupan bermasyarakatnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menerima sholat dari orang-orang yang dengan sholatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak sombong dengan makhlukku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan tutup sholat orang itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Dan kalau dia berdoa kepadaku,
aku akan memperkenankannya. Perumpamaan dia dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Dalam hadis qudsi tersebut dijelaskan bahwa tanda-tanda orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah: pertama, dia datang untuk melaksanakan sholat dengan merendahkan diri kepada Allah. Dalam Al-Quran, keadaan seperti itu disebut dengan orang yang khusyuk. Sholat yang khusyuk adalah salah satu tanda dari orang yang mukmin. Yang disebut dengan sholat yang khusyuk itu bukan yang tidak ingat apapun, karena orang yang tidak ingat apapun itu disebut sebagai orang yang pingsan. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib apabila hendak melakukan sholat, tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat, sehingga ketika ada orang yang bertanya kepadanya, "Mengapa Anda ya Amirul Mukminin?" Sayyidina Ali menjawab, "Engkau tidak tahu bahwa sebentar lagi aku akan menghadapi waktu amanah." Kemudian Sayyidina Ali membacakan sebuah ayat dalam Al-Quran. "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka mereka semua enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." Kemudian Sayyidina Ali melanjutkan ucapannya, "Salat adalah suatu amanah Allah yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan bukit untuk memikulnya, tetapi mereka menolaknya dan hanya manusia yang sanggup memikulnya." Tanda yang kedua dari orang yang diterima salatnya adalah dia tidak sombong dengan makhluk Allah yang lain. Jadi, tanda orang yang diterima salatnya ialah tidak takabur. Takabur menurut Imam Ghazali adalah sifat orang yang merasa dirinya lebih besar daripada orang lain. Kemudian ia memandang enteng orang lain itu. Boleh jadi ia bersikap demikian karena ilmu, amal, keturunan, kekayaan, anak buah, atau kecantikannya. Kalaulah ada di antara kita yang merasa besar karena memiliki hal-hal itu dan memandang enteng orang lain, maka mereka sudah takabur, dan sifat takabur menjadikan sholatnya tidak akan diterima. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Takkan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sebesar debu." Tanda ketiga dari orang yang diterima sholatnya adalah orang yang tidak mengulangi maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Nanti pada hari kiamat ada orang yang membawa solatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian solatnya diterima dan dilipat-lipat seperti lipatan-lipatannya pakaian yang kotor dan usang. Kemudian solat itu dibantingkan ke wajahnya. Allah tidak menerima solat itu karena solatnya tidak dapat mencegah perbuatan maksiatnya. Maka dari itu, tanda bahwa solatnya tidak diterima oleh Allah adalah solatnya tidak dapat menjadikannya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar." Tanda keempat dari orang yang diterima solatnya ialah orang yang menyayangi orang-orang miskin. Hal ini berarti orang yang diterima solatnya adalah orang yang mempunyai solidaritas sosial. Mereka bukan hanya melakukan rukuk dan sujud saja, tetapi mereka juga memikirkan penderitaan sesamanya. Mereka menyisihkan sebagian waktu dan rizkinya untuk membahagiakan orang lain. Kalaulah dalam sholat yang kita lakukan, kita sudah merasakan kebesaran Allah, tidak takabur, tidak mengulangi perbuatan maksiat yang pernah dilakukan, dan memiliki perhatian yang besar terhadap kesejahteraan orang lain, maka Allah akan melindungi kita dengan jubah kebesarannya, dan Allah akan memberikan kepada kita kemuliaan dengan kemuliaannya. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.